Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Nur Muhammad, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pembimbing, serta rekan-rekan semua. Semoga harinya selalu menyenangkan, selalu baik. Kami dari kelompok DOSP01, kelas AJDA, akan mempresentasikan kurikulum final project mata kuliah Deterministic Optimization dan Stochastic Process. Studi kasus ini mengangkat perusahaan Nibble Co., produsen makanan ringan di Amerika Serikat yang sedang merencanakan ekspansi pabrik, sekaligus mengevaluasi efisiensi operasional layanannya. Pada slide ini, presentasi akan terdiri dari lima bagian utama. Bab 1 berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Bab 2 menjelaskan perbedaan pemodelan matematika dan formulasi LP. Yang bab ketiga pembahasan proses pengolahan data dan sensitivitas. Bab 4 menyajikan hasil optimasi dan analisis antrean. Dan bab 5 yang terakhir menutup kesimpulan dan rekomendasi strategis. Oke, perusahaan Nebel Co. membutuhkan pabrik baru untuk memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh. Ada 4 kandidat lokasi, yaitu Yuma di Arizona, yang kedua Fresno di California, Tucson di Arizona, dan Pomona di California. Setiap lokasi punya kapasitas maksimum 20.000 ton per tahun. Namun, biaya tetap dan bahan bakunya berbeda. Perusahaan memproduksi 3 varian, regular chips, green union chips, dan party mix. Masing-masing varian punya resep komposisi jagung, gandum, dan kentang yang berbeda. Produk dikirim ke 3 pelanggan utama, Jones di Salt Lake City, YZCO di Albuquerque Square, Q di Phoenix. Total permintaan tahunan mencapai 11.900 ton dengan tarif pengiriman $0,15 per ton mile. Di sisi lain, ada masalah efisiensi di order processing. 20 pesanan masuk per jam, sementara tiap staff hanya mampu memproses 15 pesanan per jam. Manajemen mengusulkan pengurangan staff 5 menjadi 4 dengan syarat P dalam kurung N lebih dari 3, tetap di bawah 6%. Ada 5 tujuan penelitian yang ingin kami capai. Pertama, menentukan lokasi pabrik optimal berdasarkan total biaya operasional minimum. Kedua, menentukan pola alokasi distribusi produk ke setiap pelanggan. Ketiga, meminimalkan total biaya dan pendekatan linear programming. Yang keempat, membandingkan skenario 5 staff versus 4 staff pada sistem antrean. Yang kelima, memberikan rekomendasi konkret berbasis data kepada manajemen Nebel Co. Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar keputusan bisnis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup dibatasi pada 4 lokasi, 3 produk, 3 bahan baku, dan 3 pelanggan sesuai pada data studi kasus. Metode yang digunakan yaitu linear programming untuk optimasi lokasi dan distribusi, serta Ewing teori, model MMS untuk analisis sistem pelayanan. Faktor seperti pajak, tenaga kerja lokal, dan biaya pemeliharaan tidak termasuk dalam skop penelitian ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, formulasi matematis dan pemodelan data akan dijelaskan oleh rekan saya, Adinda. Kepada Adinda, saya persilahkan. Kesempatannya, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, sekarang kita masuk ke tahap pemodelan dan formulasi data. Di layar, teman-teman bisa melihat tabel data lokasi pabrik beserta biaya bahan bakunya. Kita punya 4 opsi lokasi, yaitu ada Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Kalau kita lihat dari purchasing cost atau biaya awalnya, nah, Yuma ini yang paling murah di angka $125.000. Dan sebaliknya, Pomona itu adalah yang paling mahal. Tapi kita nggak bisa langsung ambil keputusan cuma dari biaya sewa tempat saja. Karena harga bahan baku seperti jagung, gandum, dan ketang itu di setiap lokasi pasti berbeda, tergantung jarak dan akses logistiknya. Makanya, di sini kita butuh perhitungan yang lebih detail. Nah, perhitungan biaya tadi juga kita harus sesuaikan dengan resep produk dan seberapa besar permintaan pelanggan yang kita punya. Di tabel sebelah kiri itu ada presentase kebutuhan bahan baku untuk tiap varian keripik. Contohnya regular chips. Bisa dilihat itu butuh 70% jagung, sedangkan pada green onion lebih banyak pakai kentang. Kalau di tabel sebelah kanan, kita bisa lihat data permintaan dari 3 pelanggan utama kita. Dan jika kita total, keseluruhan produk yang harus kita penuhi itu mencapai 11.900 ton per tahun. Nah, angka total inilah yang nanti bakal kita jadikan patokan utama kapasitas produksi kita. Dan dari data-data yang sudah kita bahas tadi, ada kita bisa memulai membentuk model matematisnya. Di sini kita bisa menetapkan 3 variabel keputusan utama. Pertama, variabel YI. Ini adalah variabel biner untuk menentukan apakah pabrik di suatu lokasi itu bakal dibuka atau tidak dibuka. Kemudian yang kedua, ada variabel XIJK. Dan variabel ini mempresentasikan berapa ton produk varian K yang diproduksi di pabrik I, lalu dikirim kepada pelanggan J. Dan yang terakhir, ada variabel MIM. Variabel ini kita pakai untuk menghitung jumlah bahan baku M yang harus dibeli dan dikirim ke lokasi pabrik I. Nah, setelah tahu apa saja yang harus diputuskan, sekarang kita lihat tujuan dari model ini dan batasan yang harus dipenuhi. Untuk fungsi tujuannya sendiri, Nibble Co. ingin mendapatkan total biaya yang paling minimum.
Biaya yang diperhitungkan di sini terdiri dari biaya lokasi pabrik, biaya bahan baku, dan biaya distribusi produk. Tapi tentunya model ini tidak bisa asal mencari biaya paling murah. Ada beberapa batasan yang harus tetap dipenuhi. Yang pertama, demand constraint. Jadi jumlah produk yang dikirim harus sesuai dengan permintaan pelanggan. Kedua, ada capacity constraint. Setiap pabrik punya kapasitas produksi. Jadi produksi tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Di model ini kapasitasnya sebesar 20.000 ton kalau pabrik tersebut dibuka. Kemudian ada material balance, artinya bahan baku yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan produksi. Dan yang terakhir, jumlah produksi dan bahan baku tidak boleh negatif atau non-negativity dan binary. Sedangkan keputusan pembukaan pabrik hanya bisa 0 atau 1. Jadi intinya model ini mencari biaya yang paling rendah tapi tetap harus memenuhi permintaan kapasitas dan kebutuhan bahan baku. Kalau tujuan dan batasannya tadi sudah jelas, selanjutnya tinggal bagaimana model ini dijalankan sampai akhirnya mendapatkan solusi yang paling optimal. Untuk proses optimasinya sendiri, ada 4 tahapan. Pertama, kita masukkan dulu semua parameter yang dibutuhkan, seperti lokasi, pabrik, biaya, kapasitas produksi, kebutuhan bahan baku, dan biaya pengiriman. Setelah itu kita tentukan variabel keputusan dan fungsi tujuannya. Jadi kita tentukan apa yang mau dicari dan apa yang mau diminimalkan. Berikutnya kita masukkan semua constraints seperti batas kapasitas, permintaan pelanggan, dan keseimbangan bahan baku. Setelah semuanya sudah dimasukkan, baru model dijalankan menggunakan solver. Solver ini yang nantinya mencari kombinasi keputusan dengan total biaya paling rendah, tapi tetap memenuhi semua batasan yang sudah ditentukan. Nah, pendekatan yang kita gunakan di sini termasuk deterministic optimization, karena data seperti demand, biaya, dan kapasitas yang digunakan dalam model dianggap sudah diketahui dan nilainya tetap. Sedangkan kalau di kondisi nyata, data tersebut bisa berubah-ubah. Misalnya, permintaan pelanggan naik turun atau harga bahan baku berubah. Kondisi seperti itu bisa masuk ke pendekatan stokastik. Sebelum masuk ke hasil optimasinya, kita cek dulu kebutuhan produksi dan bahan baku yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, di bagian ini kita bisa lihat total permintaan produk dan kebutuhan bahan bakunya. Untuk produk jadi, regular chips, permintaannya sebesar 3.900 ton. Kemudian green onion chips sebesar 2.800 ton dan party mix sebesar 5.200 ton. Kalau semuanya dijumlahkan, total permintaan produk adalah 11.900 ton. Kemudian untuk bahan bakunya, perusahaan membutuhkan 4.610 ton jagung, 3.800 ton gandum, dan 3.490 ton kentang. Kalau dijumlahkan, totalnya berjumlah 19.900 ton. Jadi di sini kita lihat bahwa total kebutuhan bahan baku sudah disesuaikan dengan total produk yang harus dipenuhi. Ini yang disebut dengan material balance supaya jumlah bahan baku yang disediakan sesuai dengan kebutuhan produksinya. Angka 11.900 ton ini nantinya menjadi dasar bagi model untuk menentukan bagaimana produksi dan distribusi akan dialokasikan ke pabrik yang dipilih. Dari pengolahan data tersebut, hasil optimasi dan analisis antrian akan disampaikan oleh Aulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Edwin atas pemaparan materinya. Selanjutnya pada bab 3 bagian proses data, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengujian sensitivitas. Pengujian ini kami lakukan untuk mengukur tingkat ketahanan dan keandalan model yang telah dirancang terhadap potensi perubahan variabel-variabel kunci di kondisi nyata. Pengujian pertama berfokus pada sensitivitas biaya transportasi. Pada bagian ini kami melakukan simulasi kenaikan tarif pengiriman secara bertahap yaitu sebesar plus 10%, plus 20%, plus 30%, hingga plus 50%. Untuk setiap skenario kenaikan tarif tersebut, model solver dijalankan ulang guna memantau dinamika perubahan nilai Z atau total biaya, dan variabel keputusan Y atau pemilihan lokasi. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah lokasi yang terpilih saat ini tetap menjadi keputusan yang paling optimal apabila terjadi fluktuasi biaya operasional seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Pengujian kedua adalah sensitivitas jumlah staf yang bersifat stokastik. Di sini kami menguji rentang jumlah staf dari S sama dengan 1 hingga S sama dengan 6 dengan memanfaatkan fitur sensitivity to number of servers pada software POM-QM. Indikator-indikator antrean yang kami evaluasi dan bandingkan meliputi utilisasi, jumlah antrean, waktu tunggu, probabilitas antrean melampaui batas PN lebih besar dari 3, serta total cost. Hasil dari analisis pengujian sensitivitas stokastik inilah yang menjadi dasar objektif bagi kami dalam membandingkan skenario penggunaan 5 staf dengan 4 staf yang akan dibahas lebih rinci pada bab 4. Breakdown total biaya operasional di lokasi pabrik terpilih yaitu Tucson, Arizona, yaitu $1.30.750 per tahun, dengan purchasing cost sebesar $140.000, kemudian material transport cost sebesar $131.840, dan produk transport cost yaitu $758.910. Untuk biaya distribusi produk dari Tucson ke 3 lokasi pelanggan dengan menggunakan armada truk dengan biaya $0,15 per ton mil. Kemudian, mengapa Tucson terpilih? Meskipun biaya lahan di Yuma hanya sebesar $125.000, lebih murah daripada Tucson, yaitu sebesar $140.000, Tucson lebih unggul karena kedekatan geografisnya dengan pusat permintaan terbesar, yaitu YZCO, sebesar 4.200 ton permintaan, dan Square Q, yaitu 3.800 ton. Efisiensi pada biaya pengiriman produk akhir, yaitu $758.910, jauh lebih besar daripada selisih harga lahan senilai $15.000. Kemudian untuk
perbandingan total biaya per lokasi. Biaya paling tinggi yaitu di Fresno, California sebesar $1.567.000, diikuti oleh Pomona di California sebesar $1.374.945, kemudian di Yuma $1.125.120, dan yang paling rendah di Tucson, Arizona yaitu $1.030.750. Selanjutnya adalah kapasitas produksi pabrik Tucson sebesar 20.000 ton per tahun sangat mencukupi untuk memenuhi seluruh total permintaan pasar sebesar 11.900 ton per tahun. Dengan rincian alokasi pengiriman dari pabrik Tucson adalah 3.900 ton per tahun ke Jones di Salt Lake City, kemudian ke YZCO 4.200 ton per tahun, kemudian ke Square Q sebesar 3.800 ton per tahun. Kemudian analisis sensitivitas ketahanan lokasi Tucson. Setelah diuji kenaikan bahan bakar atau transportasi dengan menaikkan tarif dari biaya awal yaitu $0,15 per ton mil secara bertahap plus 10%, plus 20%, plus 30%, hingga plus 50%, hasilnya adalah lokasi Tucson tetap menjadi lokasi terbaik. Mengapa? Karena biaya kenaikan transportasi justru semakin mempertegas keunggulan Tucson di Arizona. Karena lokasinya paling dekat dengan pelanggan utama, sehingga dampak kenaikan BBM paling minim dirasakan oleh Tucson dibandingkan dengan lokasi lainnya seperti Yuma, Fresno, dan Pomona. Kemudian ambang batas material atau switch point, terdapat selisih biaya sebesar $94.370 antara Tucson dengan Yuma. Maka selama biaya operasional atau bahan baku di Tucson tidak melonjak melebihi $94.370 per tahun dibandingkan Yuma, keputusan memilih Tucson tidak akan bergeser. Baiklah, terima kasih. Kami akan menyampaikan terkait dengan analisis ya, bahwa untuk advance case-nya di skenario 5 ini, dengan kondisi staff saat ini, yaitu arrival rate-nya 20 per jam, service rate-nya 15 per jam per staff, maka dapat kami sampaikan untuk utilisasi saat ini adalah 27%, sana dalam idle 1,34%, waktu tunggunya 4,01%, probabilitasnya 3, sistem yang kosong atau P0 ada 20%, dan total biayanya sekitar 220.000. Dengan syarat antrian di bawah lebih dari 3, itu 5% berada di bawah syarat minimum. Kondisi saat ini adalah memenuhi batas level. Jadi ini perbandingan skenario 5 staff dan 4 staff. Itu indikator kerja terkait dengan utilitas staff. Staff saya ini 27% menjadi 33%. Terus perubahannya ada plus minus 5%, masih aman. Terus pesanan dalam antrean yang tadinya saat ini 5 staff 0,0 menjadi 0,3 atau plus 0,03 pesanan. Terus pesanan dalam sistem atau dalam client menjadi 1,3 dari 1,3 menjadi 1,36, terjadi 0,02% pesanan. Untuk waiting waktu tunggu dari 4,01 menjadi 4,07 atau naik 0,07 menit. Untuk probabilitas lebih dari 3 itu 5 staff saat ini 5%, dengan 4 staff usulan itu 3,82% tetap memenuhi syarat. Sedangkan biaya staffnya dari 220.000 menjadi sekitar 180.000 per jam untuk 4 staff, atau ada penghematan sekitar 18% atau 39.680 atau sekitar 95 juta per tahun ya. Terus, berdasarkan hasil itu maka kesimpulannya lokasi terpilihnya yaitu di Tucson, Arizona, dengan biaya sekitar $1.030.000 per tahun. Terus untuk keputusan tetapnya pengurangan 5 menjadi 4 staff ini kita setujui. Untuk total permintaan konsumen ini 11,900 ton ya, masih di bawah kapasitas kita 20.000 ton, jadi masih bisa kita naikkan jika ada permintaan. Untuk kebutuhan bahan bakunya yaitu 4.610 ton jagung, 3.800 ton gandum, dan 3.490 ton kentang sesuai dengan permintaan. Untuk keunggulan Tucson sendiri itu bersifat banting atau robust terhadap kenaikan biaya transportasi hingga maksimal 50% ya. Untuk pengurangan staf tidak mengorbankan kualitas pelayanan, waktu tunggu hanya bertambah sekitar 3,6 detik. Untuk bab 5 itu terkait saran dan penutup. Untuk Enable and Corporation, gunakan hasil optimalisasi linear programming sebagai acuan putusan lokasi dan distribusi produk. 2, lakukan monitoring rutin terhadap perubahan biaya bahan bakar yang mempengaruhi biaya distribusi. Yang ketiga, bandingkan indikator kinerja secara berkala sebelum menerapkan penggunaan staf secara permanen. 4, kembangkan analisis dengan skenario permintaan dan biaya yang lebih dinamis di masa depan.
Baiklah, terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan terkait analisa dari kami untuk kegiatan di JWSP tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.